Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lazismu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Lumbir. Ini adalah untuk program bedah rumah di rumahnya Ibu Kartinem. Ini rumah yang mau kita bedah, tapi akan kita pindahkan lokasi karena ini bukan tanah milik Bu Kartinem ya. Oke, Assalamualaikum Bu. Nah, ini Bu Kartinem ya. Ya betul, ini Bu Kartinem, dan ini ada pengurus kantor layanan Lazismu Aisyah. Ya, di belakangnya ini ada Mas Habib, ini manajer divisi pendistribusian dan pendaya gunaan, dan juga ada Pak Eko. Pak Eko. Ini Pak Eko sebagai ketua tim bedah rumah untuk Lazismu Banyumas. Jadi ini rumah ukuran 4 kali 4 meter apa ya. Ini nanti kita bedah. Ini dihuni oleh ibu dengan bapak ya. Assalamualaikum. Nah, ini Bu Kartinem ini juga sehari-harinya ini sebagai pembuat tempe ya. Ya, di sini ada apa? Daun pembungkus di sini. Ini daun pembungkus untuk tempenya. Ini namanya daun apa ini, Bu? Nyangku ya, yang jadi nanti kayak digaroni itu ya. Oh, ini daun nyangku ya. Ibu Kartinem pun mriki, Bu. Oh. Oke. Oh. Berarti niki nggih bungkus tempe nggih. Oh, nggih. Jadi beliau ini juga sebagai pembuat tempe. Jadi hari-harinya cuma berdua dengan Bapak nggih. Ya, sudah membuat hari ini sudah buat tempe, Bu. Sudah buat tempe di belakang. Coba kita lihat. Kita lihat dulu ini di rumahnya Bu Kartinem. Oh, di sini ya. Berarti proses untuk Bu Kartinem di sana dulu, coba Bu. Saya pengen lihat. Nah, ini dapurnya. Ya. Oh, ini tempenya. Oh. Oh iya, ini tempe yang sudah jadi nih. Jadi tempenya cantik karena ada daun nyangku sehingga ada garis-garis ya. Jadi ketika nanti dibuat keripik ataupun mendoan itu bagus sekali. Ya, ini daun nyangku namanya. Ya. Bukan, ini daun nyangku ini hanya ada di alas-alas ya. Iya. Berarti niki met piyambak nopo tumbas? Bapak. Oh, Bapak. Oh, berarti Bapak ini lah, ini binah tempe ya. Iya. Nah, ini pinah tempe ini berarti baru apa ini kedelai di nembe di ini kok di rawon. Oh, dikukus. Kedelai kukus mungkin diparingi ragi. Iya. Oh, lah niki ingkang nembe buntel. Niki nembe badhe buntel. Iya. Jadi ternyata di sini adalah tanah masih milik keponakan, jadi bukan milik Bu Kartinem sendiri. Maka kita akan pindahkan rumahnya nanti di tanah dari Bu Kartinem, dan yang sekarang sudah disiapkan seperti apa bentuknya. Ayo terus ikuti. Nah, ini lokasinya ini di dekat sungai. Tapi sungainya kalau musim-musim kemarau ya kurang. Ini adalah pondasi yang sudah siap, nanti akan kita dirikan untuk rumah dari Ibu Kartinem. Ya, jadi ini pondasi ini swadaya KL ya. Ini adalah swadaya dari KL sendiri. Nanti kita akan bangunkan rumah ukuran 5 kali 9 kalau nggak salah ini total. Ya, nanti akan kita mulai di pekan depan. Dari Senin kita akan mulai untuk bangun rumah dari Bu Kartinem. Baik, di samping saya ini sudah ada pengurus dari kantor layanan Lazismu Aisyah ya. Jadi ini unik ya. Mungkin kalau di Banyumas baru satu, nggak tahu nanti secara di Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Ini adalah beliau ini adalah penggerak dari kantor layanan Lazismu Aisyah. Beliau adalah Bu Naryati sebagai ketua kantor layanan. Kemudian di sampingnya Bu Kusti Rahayu adalah bendahara, Ibu. Di sebelahnya Bu siapa, Bu? Bu Wartini. Ya, ini eksekutif full ya. Ya, yang menangani untuk pembayaran, pentasarupan segala macam pengajuan ke kantor daerah. Di belakangnya ada Ibu Bu Heri Marianti sebagai sekretaris kantor layanan. Kemudian di belakangnya Bu Mundia di KL sebagai apa, Bu? Oh, untuk membantu Bu Warti ini pendistribusian ya. Kemudian terakhir Ibu Bu Suswati. Baik, Bu. Nah, di sini saya akan tertarik dengan KL Lazismu Aisyah. Kenapa di sini yang bergerak itu malah Aisyahnya?
atas masukan dari Ibu-Ibu Aisyah yang sudah senior. Di awal periode saya, periode yang pertama, beliau memberikan masukan agar Aisyah pertama itu menghimpun zakat mal khusus dari Ibu-Ibu Aisyah, karena waktu itu Muhammadiyah belum bergerak, sehingga kami memfasilitasi atau merespon masukan-masukan dari ibu-ibu. Kemudian kami menghimpun zakat. Waktu itu tahun 2011 mulai dirintis, baru 14 orang. Alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 80 orang. Dan waktu itu sifatnya masih hanya sebatas pengurus Aisyah saja belum. Alhamdulillah sekarang kami, walaupun tadi dikatakan memang secara usia sudah tua, namun kami coba belajar berlari, sudah sampai ke Karangkucung. Masya Allah. Sampai cari muzakinya. Donatur ya muzakinya, ya, Masya Allah. Ya. Ya, untuk pengadaan ambulan cuma berapa? 2 bulan ya? 3 bulan jadi ya, berarti 2 bulan. Ya, penghimpunan untuk 125 juta itu hanya tempo 2 bulan dan digerakkan oleh beliau-beliau saja. Hanya berapa? 6 orang. Ya. Tukang tariknya ini. Tukang tariknya ada 2. Hanya 6 orang ya, 6 orang yang menggerakkan, Masya Allah. Subuhnya maupun zakatnya ini tukang tariknya. Apalagi duduk manis tapi sambil calling-calling ya. Jadi mereka sudah sangat marketing online-nya canggih ya. Jadi hanya ibu-ibu ini duduk manis, tapi nanti ada yang narik sampai ke rumah-rumah warga ya. Kemudian 2 bulan. Ya, setelah itu ambulan, sesuai himbauan daripada Ladismu Daerah Banyumas, kami gerakan sedekah subuh. Masya Allah. Sampai sekarang, termasuk itu Pak Sabar yang dikasih bedah rumah itu sedekah subuhnya nggak pernah absen. Masya Allah, barakallah. Saya sangat bersyukur terharu, ternyata janji Allah itu tidak pernah meleset. Mungkin kalau kita meleset, tapi Allah tidak. Masya Allah. Diberi balasan yang luar biasa. Itu bagi Ibu Kartinem. Masya Allah. Jadi kita bisa belajar dari Bu Kartinem yang hanya seorang yang penjual tempe, ya, tapi luar biasa semangat untuk bersedekahnya. Beliau belum bisa berzakat, tapi mulai dari sedekah, mudah-mudahan nanti tahun depan beliau bisa menjadi muzaki. Begitu ya Bu, harapan kita ya Bu ya. Amin. Baik, ini adalah luar biasa sosok-sosok Ibu-Ibu Aisyah ini, ya. Jadi kalau Sobat Ladismu dimanapun berada, ya, kalau Anda masih merasa mempunyai semangat, masih mempunyai kesehatan, kekuatan, masa tidak malu dengan beliau-beliau yang sudah sepuh tapi tetap semangat menjalankan misi kemanusiaan. Oke, Sobat Ladismu, mungkin untuk persiapan program kali ini cukup di sini. Dan kita pastinya harus bisa bercermin daripada ibu-ibu yang sudah mempunyai kesibukan yang luar biasa, tapi mereka masih tetap peduli dengan sesama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.